Tapi Ganjar Mahfud kan punya ya kebijakan yang pro petani ya. Iya. Pada waktu Pak Ganjar jadi gubernur aja tuh, itu aja udah ngeluarin kartu tani sama kartu nelayan. Tuh gila loh. Itu kurang berpihak apa lagi ya nggak? Dan itu tuh hebatnya Bang, itu mau dijadiin satu kartu kan, program satu kartu, KTP Sakti, segala sesuatunya sudah ada di situ tuh. Ini yang dua-duanya ya, mau capresnya mau cawapresnya selalu kasih jawaban yang sebenarnya nggak konkret gitu loh. Step kita kan pengennya apa jawabannya step 1, step 2, step 3, iya nggak sih yang konkret. Bener. Ya dari semuanya sih ya Mas Ganjar sama Prof Mahfud yang benar-benar siap programnya menurut gua. Mau gaji tuh Guru-guru ngaji sama agama yang lain itu. Itu bener banget sih. Iya makanya kasihan lu guru-guru ngaji itu per bulan lu mau tahu nggak gajinya berapa? Mau tahu berapa? Kurang lebih 1 juta loh. Lumayan kan? Guru ngaji dan agama lain. Mereka mau yang peduli rakyat. Nah, yang harus diingetin intinya kan? adalah mereka bakal memilih pemimpin yang punya kebijakan yang pro rakyat sih. Sebenarnya makanya kalau kita ngomong itu gitu sih ya. yang itu masyarakat bawah loh. Makanya akhirnya kan kita bicara aja track record. Kita bicara presiden dan capres dan cawapres ya. Track recordnya mana sih? Jangan lihat siapa di belakangnya, bapaknya siapa atau om tantenya, pamannya siapa lah gitu kan. Anak muda pilih yang kira-kira visi misi dan programnya keterkaitan sama lo yang itu satu keluarga misi satu sarjana. Sembako melimpah, harga murah. Lanjut Gan. Apa sih lu? Apa sih? Woi, bintang Senggokong tamunya ya, udah di senggokong. sini. Bintang tamunya udah di sini lu masih. Gua nggak nyari bintang tamu gua. Apa yang dicari? Gua lagi nyari paman gua. Paman Usman. Aduh, udah udah bintang tamu aja bintang tamu lu hari ini. Bintang tamu lu cantik hari ini. Bintang lu cantik. Siapa bintang tamunya? Dia kenalin dong. Ini mau langsung dikenalin? Iya dong. Oke, Dian Mirza. Apa kabar? Salaman dulu dong. Salaman. Bukan terakhir Kok salimnya. dingin banget? Gua tuh kalau paling grogi tuh kalau host yang gua wawancara. Kita ini amatiran ketemu sama yang waduh. Justru enggak dong. Enggak. Gue sebagai Mereka- diwawancara gue amatir. Nah, kalau di YouTube rajanya kita, tapi kalau di mainstream TV rajanya mereka. Jadi jangan grogi, ya enggak? Iya, hormat Orang yang jebolan Mahkamah Konstitusi aja PD-nya minta ampun sampai begini-begini. Kayak Sun Gokong ya. Iya. Ada tuh yang bilang siapa tuh komedian ya? Itu cawapres apa Sun Gokong kayak begitu. Iya kan? Yuk, Mbak Dian. Waduh, ini kader Perindo, Bro. Kader Perindo dia nyalek juga DPRD. Kalau gitu terangin dulu nyalek di mana supaya Di mana? teman-teman kita yang di dapilnya dia. Biar relax, boleh ya? biar santai. Promosi gratis nih ya. Promo dong. Itulah enaknya belak-belakan, Mbak. Makasih loh sebelumnya loh. Udah diundang di sini. Aku Dian Mirza, caleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 9, Tambora, Kalideres, Cengkareng. Tolong ya support dan doanya, Cie. Langsung loh. Coblos, pilih. Nomor 3, Cie. Sama Baru- kayak Pak Ganjar nomor 3. Oh iya, baru kali ini ya? Baru kali ini. Yang kemarin enggak? Belum. Nah, coblos kader baru yang lama-lama biar ini aja diisi ini. Iya. Kalau udah pernah nyoblos yang lama, Cie, membawa apa ya, significant impact to your life, boleh pilih yang itu lagi. Mbak. Tapi kalau belum, berikan saya kesempatan. Ini benar. Mbak, kita nih gua sama Erwin waktu itu lagi mantau di Konoha. Wah ini pilpresnya seru banget nih, apalagi debat yang kemarin. Iya kan? Iya. Miskin substansi, tapi gimmicknya maksimal. Gimmicknya top. Menurut Mbak Dian gimana nih? Kita bahas yang umum-umum aja, yang bikin Mbak Padahal nyantai. mah di Litbang Kompas udah jelas ya. Oh, iya, keterpuasan iya. tertinggi kan Prof Mahfud ya kan, dibanding yang ya Bener. dua lagi itu. Iya. Cuman ya mungkin dia pikir, gua mau ngegait Gen Z, generasi muda pakai gimmick gitu kan. Gitu Yang kali. dipotong 1 menit itu ya. Dengan pakai gimmick itu lebih kena mungkin ke Gen Z atau ke generasi muda tanpa melihat substansi. Padahal generasi muda sekarang lebih kritis, lebih canggih, lebih pinter-pinter. Itu Gua rasa nggak terlalu kena juga, mungkin kena sesaat. Tapi ketika dinonton lagi, loh kok jawabannya banyak yang keliru ya, Cie. Based on hafalan ya gitu. Punya nggak? selidik kan begitu kan? Iya. Iya kan, apalagi kan biasanya bro, banyak yang nggak lihat live, tapi
Besoknya kan mereka Cuplikan-cuplikannya. cuplikan. Ini kalau ngomong live-nya aja, masih debat masih berlangsung, trending topiknya songong. Gitu ya? Gila. Iya. Ya terang aja, lo lihat nggak lo? Yang Caimin yang didesek gitu ya, Uca ngapain sih lo lihat-lihat, kan nggak boleh begitu juga dong. Iya kan? Mau Sampai gimana di juga sosmed. dia lebih tua umurnya. Lo Bener. kasih lihat etika lo dong gitu kan. Itu maksud Sopan gue. santun lah Bener. seperti itu. Iya. Ini menarik sih karena di akhir-akhir disalim. Iya kan? Memberi Gue kesan bahwa, iya kan? nggak ini Tapi itu kesannya kayak hipokrit deh kalau menurut gue. Hipokrit Lo ya. lo Udah iya musuh kan? orang terus tiba-tiba kayak sorry ya gitu. Itu kalau kita main bola tuh udah giron ngambil orang kenceng, Tackle patah, keras, udah gitu, sorry. Padahal mah tujuannya memang Ajar orang habis Ya itu itu jadi gimmick gotong. lagi, jadi Gitu. itu kayaknya taktik atau strategi dari timnya dia juga dengan dia membeberkan istilah-istilah kekinian yang Gen Z banget itu. Yang dia nggak tahu juga. Itu katanya kena buat Gen Z yang notabene katanya yang khususnya yang nggak suka sama boomers, baby boomers gitu. Padahal sih sebenarnya untuk memikirkan zaman now bukan cuma greenflation ya, Bo. Kan banyak yang mesti dipikirin gitu yang lebih mendesak, yang lebih ibaratnya tuh ya Kayak gimana Mbak? Coba. ya kalau greenflation lo bisa deh ngomongin gitu gara-gara maju yang udah nerapin transisi energi udah dari kapan tahun ya nggak Mas? Iya. Tapi kalau di Indonesia itu menjadi persoalan tapi belum urgent gitu. Yang lebih mendesak mungkin soal inflasi pangan, harga pangan yang bergejolak. Kalau gua ke dapil kan yang aspirasi masyarakat Yang real apa tuh harga mbak itu harga sembako naik lebih ke situ. Telur apa. Jadi inflasinya nggak usah Itu green yang dulu dah. Iya, itu berkutat di Indonesia udah puluhan tahun berkutat di situ kan. Inflasi kelompok volatile di mana ya yang dominasi harga pangan lagi. Karena apa? Karena faktor musiman. Terus apalagi tuh demand yang tinggi pas saat lebaran, kebijakan-kebijakan yang nggak pro sama petani. Betul. Tapi Sebenarnya Ganjar Mahfud itu. kan punya ya Nah. kebijakan yang pro petani ya. Iya. Iya. Pada waktu Pak Ganjar jadi gubernur aja tuh, itu aja udah ngeluarin kartu tani sama kartu nelayan. Tuh gila lu. Itu Dia kurang berpihak rapiin. apa lagi ya nggak? Dan itu tuh hebatnya Bang, itu mau dijadiin satu kartu kan? Program satu sakti, kartu. langsung. KTP Sakti, segala sesuatunya sudah ada di situ tuh. Iya. Jadi nggak buka dompet tebel kartu. Jadi nggak Bukan kayak tebel duit. Tebel kartu. Aduh. nggak kayak ada cawapres di Konoha waktu presentasi itu, tau nggak lu? Apa? Pilih kartu ini. Cawapres ya. Ini cawapresnya di Konoha, cawapres kita di Konoha, iya kan? Pilih kartu itu, pilih kartu ini, tau nggak? Tebel kartunya aja, iya kan? Dan lucunya itu udah program bapaknya kan? Iya udah korban. Udah jalan itu. Lo mau ngomong apa? Oh, kita bicara di ini kita punya Gue mau, negara Konoha. gua mau ngomong korban MK. Tadi kan, itu di Konoha. Di Konoha. Terus apa lagi Yan? Yang lo mau highlight dari debat kemarin tuh, yang lo udah catet. Lo Catat. apa tuh? Ya itu kalau kita perhatikan kan jawabannya Prof Mahfud nih, dia udah paham betul lah, he walk the talk gitu as a leader. Dia benar-benar kan gak cuman saya mencatat tapi tim saya di lapangan, ya Iya, kan, iya. ya kan, MA juga sudah menyebutkan example. seperti itu kan. Nah itu udah ketahuan bahwa dia sebagai leader tuh udah tahu penegakan hukum yang solid seperti apa, keterkaitannya dengan perekonomian kayak tambang-tambang ilegal gitu. Tapi Gibran ngomongnya keliru kan. Iya. Nyabut iup. Lah jelas-jelas tambang ilegal kagak punya izin. Aduh gimana sih? Iya, mayoritas tuh kalau tambang ilegal kan Nggak Spanyol. punya izin kan? Separuh nyolong. Cabut iupnya ini gimana? udah nyolong. Separuh nyolong masih punya iup kali. Iya, mau Ini mah dicabut udah gimana, mau ya? dicabut di Kan mana nggak punya gitu kan. izin. Iya, Kayak gitu makanya. sih. 2.500 loh tambang ilegal selama 10 tahun. Deforestasi makin meluas. Yang lucu itu, lo tau nggak? Kalau di Konoha jelas, tapi kalau di Indonesia ini ada loh. Hah? Apa? Ditanam singkong, tumbuhnya kok jagung. Oh iya. Itu keren banget tuh. Lo ngomong Gue buat pengen expert belajar ya? tau nggak lo? Di Konoha kan Ajaib kagak ya? ada ajaib kan. Kalau di Indonesia tuh gitu loh tanahnya. Itu datanya dari mana ya, Bro? Ditaburin begitu singkong, harapannya kok yang tumbuhnya tuh kok jagung. Iya. Itu gimana lo? Iya kan? Itu ilmu dari mana tuh ya? Ya itulah kalau based on hafalan, nggak walk the talk, nggak lihat langsung ya. Kalau ngomong-ngomong hafalan sebenarnya kalau kita dengar jawaban Pak Mahfud itu kan sebenarnya masih oke lah, masih menjawab sedikit kan. Iya. Tapi apa memang karena hafalannya harus bilang pokoknya Bapak nggak ngejawab. Iya. Jadi
Lu juga Kan itu berasa di seperti feeding itu ya? Iya, Lu kalau berasa menurut seperti gua, itu ya? kalau juga menurut berasa gua sih seperti di feeding dari situ. Dia pun yang Kelihatan ya. dibisikin juga nggak tahu kan. Banyak juga kan yang bilang kelihatan katanya kantong matanya tebal banget tuh. Kelihatan ngafalin tuh 3 hari 3 malam, ada yang bilang gitu juga Ya kan. makanya berasa sama berarti. Kalau gue berasa kayaknya memang itu cuma hafalan yang pokoknya lu omongin itu aja deh. Dia nggak bakal bisa jawab deh Iya, gitu iya, ya. pokoknya. istilahnya. Makanya kalau menurut gua Prof Mahfud itu udah bener loh ngomong nggak mau ngeladenin dia. Iya kan pertanyaan Ya itu iyalah. enggak lah receh lah. Iya, Udah kayak profesor kan ngobrol sama mahasiswanya Muridnya. karena Mungkin muridnya kalau lu. mahasiswanya mungkin lebih pinter kali. Ya itu karena Apalagi, ya, Yan? karena masih muda lah, dipikir kayak gue tahu yang kekinian, lo nggak tahu. Lo baby boomers nggak ngerti apaan sih soal Ceritanya soal begitu ya? inflation. Ceritanya kayak gitu, mungkin tujuan dia itu. Dia maunya Prof Mahfud jawab kayak misalnya kenaikan pajak karbon kali, yang gitu-gitu kali ya. Padahal jawaban Prof Mahfud soal green fashion yang termasuk di green economy itu sudah mencakup. Cuman memang mungkin kurang puas dianya jawabannya. Ada loh pakar ekspresif gue baca itu ya, Kirdi Putra dia bilang kalau debat kemarin itu fungsinya itu cuman buat anak muda aja, targetnya itu cuman buat konten sesaat. Konten sesaat. Nah, menurut lu gimana tuh? Iya. Iya kan? Buat viral-viralan aja. Substansinya sih nggak ada. Nggak ada, lucu-lucuan aja lah buat mereka. Nah lah. itu target marketnya si timnya Paslon 2 itu Gen Z yang seperti apa? Gua rasa kalau yang nalar, yang rasional, yang pinter, dia tahu lah itu bukan substansi yang menjawab pertanyaannya gitu sih. Ya, Yang mungkin Gen Z yang mana, yang kalah, Nah, yang cabang mana dulu? Bener, mungkin yang cabang yang di TikTok. Ada, ya, lu tau nggak? Banyak loh Gen Z yang di TikTok itu yang modal scroll itu loh. Ya kan scroll, nanggung lucu-lucu. 5 Oh, menit, oh nonton. gini, oh ya Oh scroll ya, lagi. scroll Oh, lagi. oh gini, ya itu targetnya. Yang bukan yang scroll, bener Yang nggak sih? whole information. Gue googling bener nggak nih, gitu kan? Iya, Lo iya. ketawa aja. Karena nggak semua kayak gitu. Oh berarti, bahagia oh banget, berarti dong. sama ratakan kepintaran Gen Z yang kurang pinter dong. Gimana sih? Mereka tuh justru pinter-pinter lagi. Gen Z. Iya. Terus apa lagi ya? Kita bahas yang apa lagi nih debatnya? Apa lagi nih? Apa yang lo highlight dari kemarin tuh? Kalau gue sih udah pusing gue ngeliat. Karena apa? Lihatnya gimmick doang, gak ada gagasan. Iya. Bener kata paslon 01 tuh. Apa tuh? Kalau substansi lo ada, nggak ada lo atraksi kayak begitu. Iya. Iya kan? Itu Sama kalau- dong sama capresnya ya, cuma joget itu maksudnya. Bener banget kan? Iya kan? Karena dia nggak, iya. Dia belum Miskin substansi. misi substansi, mungkin program visi misinya juga belum jelas kali mau apa yang dibawa, Iya. yang dijargonkan mau apa gitu. Akhirnya udah joget aja deh. ada itu. Ya udah deh gini-gini Ada, aja deh. Ada, lu pernah dengar nggak? Ada, Lu Win. pernah dengar? Ada. Apa? Yang petani itu katanya. Apa? Petani yang siangnya nyangkul, Cool, besoknya malamnya ke ke malamnya ke disco. Malamnya ke disco. Ya itu yang di Jerman, itu yang detail. malamnya tari salsa Iya. gitu ya. Itu sudah sejahtera petaninya. Itu di Jerman. Ya mungkin mengharapkan kalau mau nyoblos doi dia akan begitu tuh. Petani akan, ya. Tapi kan langkahnya apa kan kita nggak tahu, Nah iya itu, kan? perhatiin nggak sih setiap, ini yang dua-duanya ya, mau Iya. capresnya mau cawapresnya, selalu kasih jawaban yang sebenarnya nggak konkret gitu loh. Step kita kan pengennya oke, apa jawabannya step 1, step 2, step 3, iya nggak sih yang konkret. bener. Ya dari semuanya sih ya Mas Ganjar sama Prof Mahfud yang bener-bener siap programnya menurut gue. Nah kalau gue kan udah lihat 3 kali capresnya selalu kalau ngomong cuma begitu doang. Kayak kopian terus 3 kali. Sama terus. Redundant. Lo Gua udah 3 kali Cuma 3 nih. kali. Capres itu dari 2009 bro. Jadi udah. Dia udah lama loh. Semua lu lihat ya, kalau lu putar balik ya. Jawaban dia. Omongannya sama. 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 Tapi kan dia punya tim ya behind gitu. Berani Apa, nggak dia? Nggak. Oh. Timnya kasih feeding ke dia berani nggak? Ingat nggak Oh, yang waktu itu itu? masalahnya. Yang waktu debat keberapa yang debat capres itu? Iya, Yang iya. kita orang-orang kan lihat, wah ini Tim dia topiknya. kan canggih-canggih juga maksud gue. Canggih, berani Tapi nggak kenapa dia? jawaban dia kayak gitu? Gue tuh itu yang jadi ini gue gitu loh. Karena Maksudnya itu yang ada di dia, old school. old school. Nah Old itu. school. Kalau Belum dalam berubah. psikologi ada growth mindset, ada fixed mindset. Apa itu? Berarti dia fixed mindset. Apa? Fixed Terangin mindset adek-adek. ya fixed mindset itu bedanya sama growth mindset. Yang fixed mindset itu memang orang-orang yang merasa dia sudah hebat. Oh. Gue udah jago nih, gue udah berpengalaman sehingga ketika di feeding, ketika ada masukan-masukan dari orang dia tidak terima itu. Dia sudah Udah lu dengerin sudah gua deh pokoknya gitu. gelas penuh say. Gelas penuh udah gitu.
Oh, makanya sebelum di feeding kosongin Kalau dulu say orang-orang gelasnya. sukses justru yang growth mindset, dia bisa menerima masukan orang. Oke, Mas Ganjar Iya. merasa dia emang bukan kurang, topiknya. betul. Apa Mau belajar. Apa aja, iya. Orang yang mau belajar itu yang sukses. Kalau dalam dunia psikologi. Karena itu pengaruh dari background militer nggak yang harus. Karena kan dia dari dulu kan cuma bawa. Gua tuh terima perintah dan gua akan denger jadi akhirnya Enggak juga. Nggak juga Militer ya? gue kenal Tergantung banyak juga. karakternya Ada Mas juga sih, Mas. Andika, Karakternya Perkasa. juga. Oh, dia baca buku apa semuanya. Tergantung karakter. Iya, berarti dekat sama keluarga militer ya, mereka. berarti memang begitu Karakternya. karakternya. Lebih Fix ke karakter mindset, Mas. orang. Fix mindset. Fix mindset gue udah begini. Udah nggak bisa dikutak-kutik, jadi unflexible. Oh, Kayak gitu. Nah, makanya mau Iya. misalnya timnya sehebat apapun, kalau nggak bisa masuk feedingnya itu ya, dia nggak dengerin ya kayak begini kan. Bisa Harus ada juga. satu orang yang bisa masuk ke dia sih. Gitu. Yang Berarti bisa kalau- menembus barrier itu. Kalau cawapresnya juga bisa hampir mirip dong kalau ngelihat itu dua-duanya hampir mirip. Ya, Harusnya kita kalau berandai-andai. Mas Gibran itu lebih fleksibel ya harusnya. Karena Apalagi harusnya. bintangnya Libra Jela, bawa bintang. dia hafal apa bintangnya Dia pengen googling kan nih. Bintangnya Libra. Iya, iya. Iya. Harusnya seperti itu ya. Iya, harusnya seperti itu. lebih fleksibel ya. Apalagi kan orangnya ya. generasinya beda ya, harusnya kan begitu kan. Iya kan? Dari capres sama ini kan udah kayak cucu sama ini kan. Tapi dia pakai self defense tadi ya Mas ya. Gue serang psikologinya dengan menggunakan gimmick-gimmick yang kekinian. Iya. Yang baby boomers nggak tahu nih gitu. Tapi kalau menurut gua cawapres itu udah belajar juga sih dari yang serangan pertama itu kan. Caimin, Prof Mahfud. Yes, Iya kan pasti udah mereka ya udah udah. belajar. Makanya Prof Mahfud akhirnya Santai ngelipet aja. santai dan ngelipet juga ini nyari-nyari juga. Cak Iya. ini juga sebenarnya bagus pada saat dia bilang kita nih kalau kita debat di sini tuh bicaranya substansi, nggak Benar. bicara Presidential level. presidential Benar, level, bukan benar. bicara teka-teki silang. Benar. Dan dia bilang apa tuh? Nggak apa-apa saya baca-baca sedikit. Yang penting catatan itu tadi itu ya, MK itu diselepet banget loh itu. Iya. Itu dalam loh itu. Itu dalam itu. Iya. Kalau yang nggak Diam dia ngerti. ngomongin Tom Lembong mulu lagi. Akhirnya, Kenapa sih? Kenapa sih Oh, gitu? Ya, kenapa itu di sih? feeding juga kali. Iya. Iya kan di feeding Kenapa kan. coba ya? Aneh-aneh aja itu anak. Ya karena biasanya katanya kan yang kasih catatan bapaknya dia. Makanya Contekan apa catatan? Ah, itu? nggak tahu. Ya gua nggak tahu kan, gua cuman ini aja yang Ya, lihat. katanya catatannya ya. Iya katanya. Nah terus apa lagi ya? Ini gue baca nih. Gimana Mbak penyampaian informasi dan retorika dari Mas Gibran tuh dalam mempengaruhi emosinya dia selama debat kemarin tuh? Masih muda sih ya. Jadi dia tuh maunya nyerang aja gitu. Oh, Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Umurnya berapa sih? 30-an kan? Enggak. Masih dewasa Tiga- muda. belum Belum sampai 40 kan? 40. Belum ya. Masih dewasa muda. Ya belum Dia sampai mau 40 Sama makanya 40 ada makanya MKMK dia mau MKMK membuktikan, itu. dia mau membuktikan gue punya istilah. gue layak nih, gitu ya? Gue layak loh, istilah-istilah gue canggih, lo nggak tahu kan? Lebih ke gitu. Tapi sebenarnya kan yang kita butuhkan program lo apa menyelesaikan masalah ini, gitu sih ya. Jangan-jangan memang karena orang muda dulu membuat itu 40 memang sudah ada yang seperti ini ya untuk mencegah yang masih belum Iya, matang belum matang belum seperti matang ini. seperti ini sebetulnya kan gitu loh. Dan ini tahu. kan berarti kita malah bersyukur dong dengan debat ini, iya kan? Iya, kita makin Malah tahu. terbuka matanya kan. Iya. Loh, nih loh. Makanya yang ada mesti. aturan seperti ini itu supaya mencegah seperti itu, iya kan? Ya, tapi sebenarnya balik lagi sih bukan karena umur ya sih, tapi memang karena Kematangan ya. kematangannya proses belajar ya mungkin juga kan. Makanya gitu kan waktu di Konoha itu di medsos itu kan ada belimbing sayur itu masih asam itu karena itu, Bro. Belum matang ya. Yang belum matang itu rasanya. Iya, ya kebayang sih. Kan dia sekolahnya kalau nggak salah kan di luar negeri terus kan. Ke kantin aja belum pernah tahu kan kantin tuh. Apalagi mau bicara kita apa pergerakan mahasiswa, belajar debat apa segala macam kan mungkin dia nggak Iya, dapat kali jejaknya di masih sana. sangat kurang soal debat, soal Iya, soal- pengalaman dia, iya, di pengalaman pemerintahan dia. dan lain sebagainya. Iya sih. Apalagi nggak yang- apa-apa muda, tapi kalau misalnya kita punya rekam jejaknya, kita tahu capability dia gitu. Tapi kalau misalnya muda terus pengalamannya juga kurang, Kita buat ketemu apa? anak muda itu Aryo keren. Oh iya. Iya. Jadi di belakang ini Iya, Seno, Seno ya. terus Seno, iya. Melki, Melki, Gilbran, Gilbran. Afik. Nah, Itu, itu anak-anak anak-anak muda muda- keren anak-anak ya muda kalau menurut keren gua. gitu. Dan dia punya gagasan. Ini juga anak tampil di muda sini. keren. Nah, makanya Milenial lahir, Oh, kolonial. ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Iya, masih. Nah, ya harusnya kan seperti itu.
Ya karena ya gitu, pengalaman bukan cuma pengalaman soal pekerjaan ya, tapi pengalaman dia berorganisasi. Ya Betul. kan itu kan membuktikan dia cara bicaranya pandangannya lebih luas, Benar. perspektifnya soal ya substansi. Makanya mungkin kalau dia sering debat atau apa kan juga debat nggak mungkin pakai gimmick-gimmick dia kan yang entah apa yang dicari itu. Ya itu dia merasa itu kelebihan dia kali ya. Kalau justru aku lihat dibanding adiknya, mungkin adiknya lebih Oke gitu ya. lebih bisa ya. Lebih bisa acting atau lebih bisa? Bukan, lebih kayaknya ketenangannya lebih dapat adiknya deh. Mungkin. Oh tenangnya. Tenangnya dan lebih substantif Nah mungkin ya. karena lu nyinggung-nyinggung adiknya, gue mau tanya nih. Aduh apa nih? Gue nggak Enggak, kenal. gue mau. Walaupun lo gak kenal kan lu kan lihatlah ya. Nah, gue mau nanya, pandangan lo mengenai si Kaisang itu dari yang latar belakangnya tuh belum ada apa-apa. Nah itu juga iya sih. Dari politik tuh enggak loh, dia kan Iya. bisnis ya, lebih ke Bisnis. bisnis. Nah, tiba-tiba dia masuk ke satu parpol. Tiba-tiba 2 hari lagi jadi ketum. Kita dikagetin, 2 hari jadi 2 hari jadi ketum. Nah, itu menurut lo tuh gimana itu? Tapi kok ada yang lebih kaget lagi. Nanti supaya dia jawab dulu, baru nanti lo kasih pertanyaan. Lo udah tahu jawabannya lo kayak Gibran dong. Lo nyari jawaban yang nggak ada. Gimana? Apa? Yang lebih kaget? Lo lebih kaget jadi ketum. Terus? Ketum nggak tahu apa cerita Orde Baru. Apa lu nggak ngeri? Ya itu dia makanya. Setelah dia udah begitu, kan ada pertanyaan tuh ya, iya kan? Terus dia jawabnya Belum itu. lahir, apa dia bilang? Jawaban dia apa katanya? Lupa gua malah. Iya. Kalau salah dia belum lahir ya, apa gimana sih? Itu, Iya, itu iya. zaman dulu Nah. apa dia bilang? Ya itu tuh gimana menurut lo? Masih di Ya kita mesti dilihat dari kacamata yang lebih luas ya. Mungkin dalam situ dia ada tekanan, ada yang memang harusnya dia lakukan karena perintah. Iya nggak mas? menurut lo perintah siapa? Tahu. Enggak, kita bicara di Konoha aja nih. Konoha lagi cinta banget sih lo sama Konoha. Biar aman. Kasihan sih sebenarnya. Gue kalau dilihat posisi dia kasihan mas. Kalau memang itu dia tekanan, itu adalah penugasan dari entah siapapun itu, dari keluarga dia atau dari siapapun yang akan merembet kepada keberlangsungan hidup dia dan keluarganya, itu kasihan sih. Justru gitu. Tapi ya mungkin dia nggak ada Kalau pilihan. menurut lo itu penugasan, berarti penugasan dari seseorang. Iya. Berarti itu sama aja politisasi anak muda dong. Iya. Iya kan? Iya menurut gue iya sih. Dengan proses seperti itu tuh dari awal. Iya. Iya kan? Ada yang bilang. Bisa jadi dia tidak enjoy loh, kita nggak tahu kan. Oh, bisa jadi dia tidak enjoy Ya, di situ. ya, Tapi ya. karena terpaksa dan dia merembet kepada kehidupan dia dan keluarganya dan keberlangsungan bisnis dia mungkin ke belakang. Oh, beban itu He ya? should do it no matter what. Bisa, itu He doesn't masuk have akal. choice. Iya, Makanya itu baru mah. kepikir, baru kepikir apa. Berarti pada selama ini mereka itu misalnya, ini kan misalnya Kan nih, bisa amit-amit proxy ya. Sorry proxy. sorry ya gua potong ya. Misal kita kan nggak tahu ke depannya. Mungkin dia nanti tidak nyaman, dia bisa serahkan posisi ketum itu ke orang lain. Yang penting bisnis dan keluarga dia dan kehidupan dia aman setelahnya. Makanya akhirnya aku pikir juga kakaknya juga bisa seperti itu di posisi sekarang, mungkin dia juga nggak nyaman, kita nggak Benar, tahu, benar. makanya Ya iya mas, kan? iya. Hah? Benar-benar. Ya, itu Iya, kita dia. nggak tahu gitu kan. Digunakan ya, itu proksinya aja, proksinya. Siapapun Iya. itu nanti yang main, kayak misalnya, oh berarti kayak misalnya lo waktu gua kecil, gua paling senang lihat Muppet Show, ada tuh boneka yang di Muppet jalan-jalan Show. ini, Iya, iya, Muppet iya. Show yang kermit, yang Iya, kodok, iya, yang iya, gitu-gitu iya, kan. iya, Sesame iya. Street. Sesame Street juga ada itu Iya, kan. Nah itu iya. kan seperti boneka tapi ada yang menggunakannya, yang menjalankannya, iya kan? Berarti kayak begitu dong. Kecuali dia enjoy. Dia diceburin ke satu bidang, dia enjoy. Itu lain masalah. Win. Lu Tapi nggak mau kalau dia coba-coba, nggak, Win. tapi kalau dia nggak enjoy itu yang kasihan dan dia bakal stres Iya, sih. makanya. Gitu. Makanya. Coba deh, lo diterjunin nih, lo anaknya siapa deh, misalnya gue nggak tahu ya, lo anaknya siapa, misalnya di root siapa tiba-tiba, lo passionnya ngelukis, tiba-tiba lo suruh menjalani bisnis misalnya, kasian loh, itu bisa tua di jalan itu, kita nggak tahu. Betul. Baru kepikir gua apa yang lu bilang. Kalau di Konoha beda lagi. Konoha lagi. Bener, ada yang passionnya penari, tapi masuk militer. Waduh. Beneran, kalau di Konoha. Udah ganti. Sekarang udah pencak silat. Oh gitu. Semenjak Game Boy-nya udah nggak laku, hari ini katanya aku dengar pencak silat di depan. Itu di Konoha.
Iya di Konoha. Ngeri amat Depan gue pindah tingkat Wakanda presiden. ya. Untuk menunjukkan dia masih sehat di hari ini, pencak silat di hari ini. Wow, gila. Aduh. Kita bicara juga Ya ya. bicara bicara perkembangan politik terkini. Iyalah. Yang lo highlight apa? Lo kan Iya. TPN nih. Iya kan? TPN. Apa yang lo highlight? Kalau gua sama Erwin You kan put lagi the pressure on me ya. Enggak bercanda. enggak. Apa mungkin gue jadi lupa. Yang soal presiden boleh memihak. Apa aja. Lu mau bicara apa aja? Politik terkini nggak apa-apa. Apa kita mau bicara Muppet Show juga nggak apa-apa di sini. Itu boleh lah. Favorit lo apa sih? Program-program. Kita lihat lah, kita daripada kita ngomongin yang itu kan kayaknya juga males. Kita ngomongin Pak Ganjar, Pak Mahfud aja. Oh. Kerennya mereka Apa tuh tuh apa kerennya? menurut lu lah. Ya banyak lah. Ya, dia tahu dong. Dia programnya udah paling siap di antara yang lain. Lihat aja dari cara dia menjawab. Meskipun mungkin pasti semua capres dan cawapres pasti adalah ya hafalannya. Tapi kan dia tahu. They walk the talk sebagian ya. Terutama Pak Ganjar. Dia kan udah punya pengalaman, tahu sendiri lah. Kalau kita ngomongin apa misalnya soal kemiskinan, dia udah ada programnya soal petani, soal pupuk, soal SMK, vokasi yang siap kerja dan lain sebagainya. Soal energi terbarukan, ada SMK juga yang diresmikan kan, ada jurusannya soal energi terbarukan. Yang paling baru yang lagi gue highlight itu adalah Internet gratis? Bukan Apa? itu. Keren banget. Ganjar Mahfud itu rencananya nih kalau kepilih mau gaji tuh Guru-guru ngaji. guru-guru ngaji sama agama yang lain itu. Yeay, itu bener banget sih. Iya, makanya Kasian lo guru-guru coblos ngaji. itu per bulan lo mau tahu nggak gajinya berapa? Mau tahu berapa? Kurang lebih 1 juta loh. Ya, lumayan. Lumayan kan? Dari banding dari Guru ngaji dan agama lain. Loh, tapi itu juga kan kalau nggak salah anak yang sekolah akan digaji juga kan kalau nggak salah. Itu program Bener apa? nggak? Ada Iya, program ada yang katanya kalau nggak salah Dapat anak uang jajan dapat ya? uang jajan Oh, setelah iya. setelah lulus dapat kerjaan. Iya. Itu juga Itu keren banget. Itu keren banget. apalagi Itu kayak di yang- Australia tuh. Apalagi lu cerita dong. Gue mau nanya deh sama lo. Iya, Nih, Pak ini ada Ganjar. pilihan nih. Pilihan satu program itu ngabisin 450 triliun. Ini nih. Makan siang gratis. Bener. Di depan mata nih ada 21 program men. Cuman 500. 506 triliun. Iya. Dapat 21 program. Ya inilah. Harusnya kalau yang oke kan ini Iya. ya. Ayolah, makanya kan jangan sampai salah loh. Part anggaran Iya. pembangunan Ini dong. susunya juga susu import loh. Iya, UHT. Bukan pasteurisasi. Nah, Udah itu gitu mau dia. diimpor lah, kita ngomongin itu lagi deh jadinya. Sampai dari India kan PMK. Iya. Lu gimana? Lu bayangin deh, jutaan anak Indonesia lo kasih Ada. dari sapi dari India yang PMK, itu kan serem banget. Oke, anyway. Lo kan caleg ya, turun ke bawah, turba, iya kan? Apa ya di bawah itu ada Yang fenomena disampaikan- apa sih? Apa yang disampaikan? Yang disampaikan Basic, Mas. curhat akar rumput tuh apa sih apa? Basic harga sembako, Apa keluhan harga tuh beras, apa sih? harga minyak segala macam, Mbak. Itu yang membuat kami tuh bener-bener empot-empotan gitu loh. Kasih, Ya, balik lagi akhirnya kalau udah ngomong balik harga lagi. dan itu Air, kalau di Jakbar ya, di daerah gue. Oh, air bersih ya? Bersih. Oh, iya. Ini masalah basic itu aja terus setiap hari yang gue keluhkan, berarti kan apa, daya beli harus ditingkatin, Mas. Nah, itu Daya dia. beli. Sekarang emang semuanya naik ya, apa-apa naik kan? Ya itu kan masalah yang berkutat selama puluhan tahun yang gue bilang tadi itu kapan sih tuh katanya pajak motor juga mau naik? Itu iya kan? Iya, apa juga mau naik. Nah, masih mau pilih yang kayak begituan? Iya, kalau gue sih enggak sih. Nah, kan kita sih aman di Konoha bro, itu kan makanya tanyain. Menurut lu gimana ya? Ya kasihan aja, jangan dibebanin lagi lah masyarakat lah. Gitu. Tapi makanya akhirnya kalau kita ngomong ini lagi ya, balik lagi ke debat lagi gue kepikiran. Ditanya Pak Mahfud soal kenapa masih import semua dia nggak jawab tuh. Ya kan? Iya kan? Dia sendiri, tapi Pak Mahfud dengan elegannya nggak gini-gini kan? Iya. Dia nggak jawab kan, cuma sederhana kan. Kenapa import naik? Kenapa itu semua naik? Dia nggak jawab tuh. Nggak jawab. Ya Semua nggak masih- jawab nggak karena jawab kan nggak kok. dapet feeding dari yang itu. Dia ngelesnya gua jawabnya ya? Gua lupa apa? deh. Dia ngelesnya apa ya Mas? Gue Dia lupa. nggak jawab, dia nggak jawab Nggak sama jawab. sekali. Sama sekali nggak jawab. Nggak jawab. Iya. Untung dia nggak moonwalk kan, moonwalk gitu. Lanjut. Iya. apa? Aduh, gue berharap sih ya adik-adik Gen Z dan milenial, kalian bisa melihat lah mana calon-calon potensial yang tahu permasalahan, yang ngerti kebutuhan Indonesia masa depan lah. Bukan cuma Sebetulnya, lucu-lucuan sesaat. kalau menurut gitu gua, loh. ini sebetulnya ya, bro, itu pilihan yang mudah loh sebetulnya. Iya kan setelah lo lihat debat-debat itu ya, iya kan, lo ada 3 pilihan, iya kan?
Masa lo cuma mau pilih leader yang muda, yang lucu doang sih yang gitu nyeleneh loh. gitu loh, iya. Ini kita udah punya semuanya, ini udah Makanya, ganteng, tahu nggak? pinter. Makanya ini nih, Pengalaman. ya, Iya. ini nih yang gue demen dari si Dian ya. Cerita dong soal Pak Mahfud sama Pak Ganjar lagi yang karena kan kelihatannya dia banyak cerita. Pak Ganjar, Pak Mahfud lahir dari rakyat. Orang biasa aja. Itu yang selalu gue bawa juga ketika gue di dapil. Lu terangin itu kan? Iya, gue terangin itu gitu loh. Jadi gue tuh mau membawa kayak cerita inspirasi juga. Jadi jangan nyerah dengan keadaan lo. Jangan mematahkan dream-dream anak lo yang tinggi. Kita nggak tahu gitu kan. Anak lo nanti jadi apa segala macam. Lihat Pak Ganjar, Pak Mahfud dari orang biasa-biasa aja. Ya kan? Bisa dipilih sebagai leader yang benar-benar yang punya capability dan lain sebagainya. Presiden dan calon wakil presiden dan wakil presiden yang lahir dari rakyat, orang biasa-biasa aja, tahu permasalahan rakyat seperti apa, tahu pernah ngerasain jadi miskin gimana sih? Di akar rumput. Iya nggak sih? Iya. Pernah Bener. ngerasain jadi Iya. orang susah, jadi lo tahu, gue pengen ngebela rakyat ini supaya nggak miskin lagi, berarti bisa ngerasain apa yang masyarakat menengah ke atas rasain juga. Kayak Gua mau gitu. tanya Kalau lo deh. nggak pernah ngerasain miskin, lo gimana ngomongin soal Iya, bener. merakyat segala Bikin programnya macam? gimana? Lo nggak pernah ngerasain, men. Iya, Jadi Mak. kayak capres yang itu tuh, dari Tahu kecil, deh. dari lahir dari. Nah, gue mau nanya sama Udah lu. sultan. Udah sultan. Lu kan turun ke bawah. Nggak apa-apa juga kalau ya, kita nggak pernah nggak bisa. Tunggu. Nggak bisa nyalain orang juga sih. Lu kan turun ke bawah, iya Yes. kan? Gue mau nanya, ada nggak sih di akar rumput yang ngomong, gue nggak milih si capresnya, gue milih cawapresnya karena cawapresnya itu anaknya Pak Jokowi. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak Karena pernah. kan harus- mereka mau yang peduli rakyat. Nah, yang harus diingetin, intinya kan? adalah mereka bakal memilih pemimpin yang punya kebijakan yang pro rakyat sih. Sebenarnya makanya kalau kita ngomong Itu gitu sih ya. yang itu masyarakat bawah loh. Makanya ini kan kita bicara aja track record. Kita bicara presiden dan capres dan cawapres ya. Track recordnya mana sih? Jangan lihat siapa di belakangnya, bapaknya siapa atau om tantenya, pamannya siapa lah gitu kan. Lihat aja dari tiga-tiganya track record aja kan. Bandingin aja. Tapi tetap sebenarnya. terus Mas, kita harus ingetin masyarakat Iya di situ, kan? sosialisasinya di situ. Hei, nanti yang kalian pilih itu nggak ada lagi di kertas suara kan begitu kan? Iya. Yang ada itu adalah si itu yang pandai menari dan juga yang gimmick kan. Nah, lu mau makan apa di situ programnya? Betul. Iya dong. Ya itu. Lu ketawa. Gue cuma kebayangin kalau dibuka, dia lagi nih. Dia lagi. Makanya Win, Aduh, lu mau tau kapan nggak? kelarnya nggak ada foto dia di kertas. Iya. Ada pesan-pesan dari orang tua, tau nggak? Setiap zaman itu ada orangnya. Oh, ada masa ya. Iya kan? Setiap masa ada Setiap orangnya. masa ada orangnya. Tapi yang satu ini ada dari masa ke masa. Nah itu Win. Namanya juga usaha gitu kan. Nah Namanya juga usaha. gimana lo? Menurut Mbak Dian gimana tuh? Ya kalau menurut dari sisinya dia kan itu namanya perjuangan kan nggak ada hentinya menurut dia. Ya tapi kalau mau dilihat lagi ya umur nggak bisa bohong ya Mas ya. Kita butuh pemimpin yang mau turun ke bawah. Ya bukan kita bukan meremehkan ya. Yang sat-sat Kita lah. nggak bisa bohongin kalau umur itu ya sangat berpengaruh. Bener. Ini kan masalah Indonesia kan banyak banget. Bener. Kita butuh pemimpin yang bisa turun ke bawah, yang melihat ke lapangan, Yang jangan yang belusukan cuma gitu ya. ngomong doang dari atas merintah, nggak tahu permasalahannya. Itu kan yang kalau orang yang dia perintah bagus, kalau enggak Iya. makin Gue mau nanya, Mas Ganjar tuh udah belusukan ke berapa titik ya? Tuh kayaknya banyak Wah, banget dia kan banyak Bu. banget itu. Berapa Win? sebulan bisa puluhan titik kan ya? Ini Iya. sama Pilpres ini Sehari bisa 3-4 ya? 200 kalau nggak salah 260 lebih. Tuh 260 malah. titik. Seram berapa bulan? Kalau menurut gue tuh sama masa Pilpres ini. Iya kan? Iya. Terbanyak dari paslon-paslon itu kan? Nah kemarin itu. aja paginya di Bandung, udah Iya, gitu terus ke Sidoarjo. Sorenya Terus ke udah di debat, Jakarta. gokil nggak? Iya makanya. That's the real pejuang. Tapi ada capres yang jarang belusukan, tapi surveinya tinggi. Menurut lu gimana tuh? Ya itu kan. Lembaga survei bukan udah dibeli semua ya? Gue sih nggak percaya Gua lembaga demen survei. sama yang jujur kayak Survei. begini. Tegas dan jujur Katanya kan banget. gitu. Oh pantes ya. Aneh aja katanya udah sentimennya udah negatif kayak apa tetap aja survei naik mulu. Oh, tapi kalau di Konoha, Konoha lagi. kalau di Konoha, bukan mereka yang belusukan, bapaknya yang ikut belusukan. Iya, iya. Itu. Ayo kamu. Yang rutenya hampir sama capres kita ya. bener. Capres kita ke sana itu ada Oh di sana iya, gitu. itu Black Panther ke sana, bapaknya Black Panther yang ke sana. Itu di Wakanda. Mas ini gue aman kan besok gue hilang nih. Masa gue besok hilang mati deh gue.
Siapa itu? Lu jangan bikin stok Erin. Jadi kita Jadi lagi minum, stres, jadi kita lagi minum. stres nih. Kemarin udah fokus apaan, dia tumpah loh, sampai tumpah. Iya ya. Mohon maaf. Lanjut Mbak, apa Mbak? Apa nih? Lu mau ngomong apa? Kebebasan bersuara itu ini loh, dilindungi sama apa? Undang-undang. Iya, yang penting kan kita bukan bicara satu hal yang Dan istilahnya tidak kita benar. nggak hoax, nggak apa. Kita nggak hoax, kita nggak apa kan. Hati-hati Mbak. Ya kan yang baik-baik kan diterusin. Yang baik-baik kan diterusin. Keberhasilan yang sudah ada diterusin. Malah diperbaiki lagi ya. Iya. Gitu. Apalagi ya? Apalagi ya? Ada tuh waktu gue lagi nunggu lo di situ ruang tunggu tuh, gue lihat ada berita Pak Jokowi bicara kalau dia itu boleh, kalau presiden itu boleh lo berpihak, Boleh berpihak. boleh ini. Menurut lo gimana tuh? Nanti gue masukin insertnya deh beritanya. Kalau Ya menurut mungkin lo gimana? di undang-undang juga nggak ada kali ya yang literal ngomong bahwa presiden nggak boleh gitu. Iya. Tapi ya jangan ya benar tadi yang Mas bilang. Ya jangan di sampingnya paslon lain juga ya. Kesannya kayak menegaskan. Bener. Kayak kesannya kayak menegaskan dia berpihak sama yang itu. Tapi ya kita nggak tahu juga. Gitu. Terus dia juga bilang, tapi aku setuju sih kalau yang Pak Jokowi bilang selama kampanye mau itu menteri, mau itu siapa, jangan pakai fasilitas negara. Alhamdulillah Pak Mahfud, Pak Ganjar tidak menggunakan fasilitas negara. Bahkan kalau misalnya ke daerah-daerah, jangan jemput saya, bahkan kayak gitu kan, jangan dampingin saya. Ganjar Jangan gimana kayak bisa gitu. menggunakan fasilitas negara? Orang dia udah bukan pejabat negara. Pak Mahfud Mahfud. maksudnya, kalau dia Pak nggak mau Mahfud. sampai dijemput-jemput gitu, dia nggak mau. Iya. Sebenarnya. Kan ada tuh jubir-jubir yang kemarin tuh ada yang perempuan-perempuan itu kan bilang, oh ngeritik. Sementara Pak Mahfud aja masih ada di dalam. Iya kan dia bilang begitu. Nah, ada tuh temen gua tuh. Ada temen gua tuh. Tapi yang kan- diriin lari tuh sama si Pange. Kayak gue tahu deh. Iya, Ini banyak tuh di program, TikTok. ini program sindir-menyindir ya. Program gibah. Gibah politik. Ya lanjut. Apa nih mau ngomongin apa Apalagi ya Win ya? Berarti next nih debat capres nih yang terakhir ya 4 Februari ya. Wah itu kalau menurut gua Seru nih. ini seru. Udah last final nih udah. Iya. Apa ya topiknya terakhir ya? Topiknya soal apa ya gue juga lupa. Lupa gue belum browsing lagi. Tapi tanggal 21 kan ya? Enggak dong, Tanggal tanggal berapa? 4. Oh tanggal 4 ya? 4 Februari. 4 ini. Tanggal 4 Februari, tanggal 4 Februari. Itu kalau nggak salah soal kesejahteraan dan Wah Pak Ganjar banget ya sih. Nah, Coba dilihat. Pak Ganjar banget itu. Nah, itu dia. Ya mudah-mudahan lah ya. nah, enggak sekarang gue mau nyinggung masalah demokrasi. Gini loh, Mas Andi Wijayanto bilang mendung demokrasi. Melki bilang udah badai. Nah, ini gue baca nih, gue baru nyantol di otak gue. Dalam 3 tahun nih kekuasaan presiden itu sangat powerful katanya. Kata yang nulis nih, ditandai dengan ditunjuknya 198 PJ oleh presiden. Nah, pertanyaannya adalah, kalau menurut lo dengan langkah-langkah kayak begini, mengharapkan presiden netral itu suatu keniscayaan atau enggak sih bro? Balik lagi ke pernyataan lo tadi, Mas. Yang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. The real politician in that era, in this era berarti kan Pak Jokowi. That he's the real politician dia. Gitu. Iya. Ya itu, mengerti sendiri lah. Jadi kalau misalnya pemerintahan tertinggi yang pusat itu mengontrol, ya pada masanya. Ya ini pada masanya. Tapi boleh kata lain, ini seperti ujian buat Pak Jokowi, apakah dia akan memilih untuk menjadi negarawan atau menjadi ya akhirnya seperti politisi biasa kan? Benar, Ini yang pilihan. common. Oh ternyata Ya, lu that masih makes manusia sense. juga. Mau jadi Iya. real politician pada eranya atau Iya, negarawan. Oke, negarawan make gitu sense. kan. Bener kan? Setuju gue. Karena kan lu tuh udah ada di posisi tinggi. Kalau lu mau makin tinggi lagi, yang ada lu tuh jatuh ke jurang. Iya dong. Ada orang yang bilang begitu. Makanya katanya nih Deddy Sitorus bilang akhirnya dia ngangkat anaknya top ke situ. Menurut lo gimana? Bener nggak? Lo menyetujui Ada kepentingan opininya dong ya. Deddy Sitorus itu atau enggak? Iya kan mau nggak mau nih. Nggak salah juga sih, nggak salah juga. Nggak salah juga kalau orang Nggak berpendapat salah seperti juga. itu ya. Nggak salah juga kalau berpendapat seperti itu. Sebenarnya siapapun sebenarnya kalau memang anaknya yang akan jadi masalah kan pada saat
ya itulah pamannya itu bermain. Padahal kalau pamannya itu nggak bermain, ya Setuju. sah aja dia Sah kan. aja. Sah saja Bener. Dari kan. awal pengangkatannya aja udah salah, mohon Betul. maaf nih gitu kan, Kalau menyalahkan memang- konstitusi. ya Dan juga dicopot kan, akhirnya memang dia Dicopot menandakan. tapi tidak mengubah keputusan, right? Betul. Tetap naik, tetap aja naik. Betul. Tapi lumayan karena dia dicopot nih. Nanti kalau misalnya ada sidang-sidang ini nih sengketa, dia udah nggak boleh ngadilin tuh. Si Paman Usman itu udah nggak boleh ikut campur di situ. Tapi tetap aja tadi kata Mas Sinton juga begitu kan? Tapi paling yang menarik adalah kan dia selalu berkata bahwa ya silahkan aja masyarakat memilih kan. Ya silahkan aja ngeliat debatnya lah kemarin lah gitu kan. It's fair kan. Iya dong. Iya dong. Gitu kan ya. Come sudah on. lah. Ada Gitu Gen Z kan. milenial udah pada Iya, pinter mereka kok. udah pada pinter kok. Ayolah, lo browsing, bener kan? Misalnya nih, cari aja keywordnya. Katanya Wanda gimana keywordnya tuh? Cari misalnya namanya Prabowo Subianto, cari gitu ya. Terus apa Oh, lagi? iya. Nama siapa lagi? Keywordnya Lo muter-muter ya, cari begini aja lo. Cari keyword ya. Ya, untuk lihat rekam jejak cari keyword sih. Iya Udah kan, paling itu gampang. kan, di googling Udah paling aja gampang. keywordnya apa. Iya. Lo masa cari pacar aja lo milih, cari pasangan hidup lo Nah, milih. ini. Masa cari pemimpin negara yang kebijakannya bakal lo terkena impactnya di lo gitu loh. Dan itu Masa lo nggak keren itu, pilih keren. sih? Iya Keren. itu dia. Itu Pilih dia. dong deh, ade pinter-pinter. Bener. Iya. Jangan ikut-ikutan atau bahkan jangan nggak milih. Sayang kalau lo nggak milih sayang. Ya. Itu dia kalau nggak milih saya. Anak muda pilih yang kira-kira visi misi dan programnya keterkaitan sama lo, yang itu satu keluarga misi satu sarjana. Contohnya ada di ini jubir Perindo, namanya, nanti kapan-kapan suruh mampir ke sini deh, dia juga pinter banget. Mantan BEM UI juga, ketua BEM UI, Margana Mahendra itu. Manik Margana Mahendra. Dia itu adalah salah satu contoh betul-betul real di keluarganya, dia satu-satunya sarjana. Dia berkata bahwa memang itu membuka pintu semuanya Mbak Dian. Ketika lo sarjana atau pendidikan lo baik gitu loh. Terbuka opportunity, segala macam, network lo juga lebih luas. Nah itu. Dia kenapa dia pilih Ganjar dan akhirnya dia masuk ke Perindo yang pilih Ganjar juga ya karena itu. Gua betul-betul real kalau satu-satunya sarjana di keluarga gua. Dan itu gua mengalami, gua relate banget sama program Pak Ganjar. Tuh coba tuh, keren banget gak anak muda kayak Keren. gitu. Dia pilih yang calon leader yang relate sama Nah, dia. jadi Win, kalau gue bisa rangkum, Pak Ganjar itu buat program itu nggak asal-asalan program. Oh, dia iya itu dong. mengalami itu. Dia mengalami dan dan itu sudah dijalankan loh, bukannya baru cuma di Jawa Tengah dia udah coba jalankan segala macam gitu kan. Sebenarnya mereka ya melaksanakan apa yang menawarkan apa yang sudah dilakukan dia lah. Cuma ini untuk skala yang lebih besar, Nah iya, skala negara kan. Skupnya yang awalnya dia gubernur lingkup Jawa Tengah, nah sekarang ini insya Allah, ya nggak, jika Allah mengizinkan dia jadi presiden, skupnya digede ini kan, Iya. satu Indonesia. Lu yang dapat manfaatnya lo, iya kan? Makanya anak-anak muda itu sebenarnya kan coba lihat lah gitu yang ditawarkan apa, yang relate ke mereka apa gitu. Pasti kan ada kan. bener. Kalau yang sana ditawarin cuma joget-joget doang nggak menawarkan sesuatu buat itu. Makan siang. Oh susu makan siang. And siapa yang bisa garanti bakal 5 tahun? Siapa yang bisa garanti itu? Iya makanya. Gitu ya. Iya, Iya dong. garanti 5 tahun makan siang gratis, siapa yang bisa garanti? Maksud nggak Iya, mikir kan? sih? Mau lo mau? Mungkin berapa bulan awal iya kali ya, habis itu kan ya. Gue pernah ngebayangin Dian. Coba Gue deh. pernah Gua langsung ngebayang. Gue pernah ngebayangin kalau misalnya itu jadinya kayak rantangan gitu. Kita rantangan tiap kali, kok ini lagi. Kok datang Rantangan? tauge lagi gitu. Bro, rantangan mendingan loh. Mendingan. Coba kalau misalnya cuma ditentuin berapa spot terus akhirnya dia bererotan. Iya kan ngantri. iya bener. Iya kan. Oh, itu ini kasihan ada. banget sih. Iya, lu jangan kayak begitu kan. Nyampe jangan di rumah sampai kalau lo. enggak makanan apa terus basi gitu ya. Iya, Aduh, mendingan kasihan lo banget sih. terima program 21 program, salah satunya internet cepet. tuh. Internet Kalau gratis lebih tuh gratis, lebih. iya kan? Iya, Buat produktivitasnya anak-anak, gila. Betul, anak-anak sekolah Ini bisa. pertanyaan terakhir nih buat lo nih dia. Apaan? Gue jadi tadi mau ngomong jadi lupa tau gak lu? Tegang amat lagi. Nih, pertanyaan terakhir. Nggak usah pertanyaan deh. Misalnya pesan-pesan terakhir nih, atau pesan-pesan apa Ya, sih buat anak- buat Gen Z, buat buat Gen Z, dapil lo. buat dapil lo, Jangan buat- sampai salah pilih atau apa, terserah deh lo mau apa. Nih, kameranya mana? Sekarangnya mana? Gue Oke, udah giniin sip. malah makin tegang. Kalau gue sih, Kalau tegang ngeliat ke kita iya, nih iya, supaya. siap. Nah, oke. Gimana? I believe story is a powerful tool to make positive impact.
Dan gue sangat tergugah dan makin yakin memilih future leader Pak Ganjar. Karena dia pernah bilang, gue mau nangis ini ngomong. Iya, gimana? Dia masuk politik pertama kali, itu karena dia nanya sama bapaknya dulu, Bapak kenapa kita miskin? Akhirnya dia masuk politik, karena kebijakan-kebijakan yang diputuskan melalui keputusan politik yang tidak berpihak kan, akhirnya pada rakyat. Dan akhirnya dia memilih jalur politik untuk jalur pengabdian dan membuat mungkin significant impact ya. Gitu sih. Dan gue pilih pemimpin selain gak cuman ya fisiknya doang atau gantengnya doang atau keren-kerenannya doang atau jago joget lah, jago itu enggak dong. Tapi pikiran hati dia selaras dengan apa yang dia buat. Itu aja. Iya, he walk the talk. Sampai ketemu lagi di Belak-Belakan bersama gue Singgi dan Erwin. Ciao. Ciao, bye-bye.